Puasa memang ibadah yang amat istimewa. Hikmah dan kebajikannya bersifat multidimensional. Tak hanya moral dan spiritual, tetapi juga sosial. Puasa tak hanya membentuk kesolehan pribadi atau individual, tetapi sekaligus juga kesolehan sosial. Puasa memiliki dua semangat yang sangat baik dilihat dari perspektif pendidikan akhlak. Pertama, semangat pencegahan, kafun wa tarkun, dari hal-hal yang destruktif atau membinasakan. Semangat yang pertama ini menjadi basis kesolehan individual. Lalu kedua, semangat pengembangan alias motivasi dan dukungan atau hathun wa amalun, terhadap hal-hal yang memuliakan, konstruktif, atau dalam bahasa Imam Ghazali, dukungan terhadap hal-hal yang menyelamatkan manusia atau hathun ilal munjiat. Semangat yang kedua ini menjadi pangkal kepedulian sosial yang pada gilirannya membentuk kesolehan sosial. Dimensi sosial dalam ibadah puasa sangat kentara dilihat dari beberapa hal. Pertama, orang yang puasa harus menahan diri dari rasa haus dan lapar. Ini merupakan latihan agar kita mampu mengendalikan diri dari dorongan syahwat yang berpusat di perut. Ia juga merupakan sarana agar kita bisa berempati kepada orang-orang miskin. Orang yang tak pernah lapar, ia tidak mungkin berempati kepada orang lain. Mungkin itu sebabnya ketika malaikat Jibril alaihissalam menawarkan kepada Rasulullah SAW kekayaan berlimpah, beliau menolaknya seraya berkata, "Biarlah aku kenyang sehari dan lapar sehari." Penting diketahui, lapar itu ada dua macam, yaitu lapar biologis dan lapar psikologis. Lapar biologis lekas sembuh dengan makan. Lapar psikologis seperti lapar kekuasaan, kehormatan, kekayaan, dan popularitas tak mudah disembuhkan. Puasa menyembuhkan kedua macam lapar itu sehingga kita bisa terbebas dari penyakit mementingkan diri sendiri untuk selanjutnya lebih peduli dan sadar akan kepentingan orang lain. Kedua, orang yang puasa disuruh banyak berderma. Nabi SAW menyebut bulan puasa adalah syahrul muasa atau bulan kepedulian sosial. Rasulullah SAW sendiri merupakan orang yang paling banyak berderma, dan dalam bulan Ramadan beliau lebih kencang lagi dalam berinfak dan berderma, melebihi angin. Ketiga, pada penghujung puasa kita disuruh mengeluarkan zakat fitri, di luar zakat mal tentu saja. Kewajiban ini seakan melengkapi dimensi sosial dari ibadah puasa, karena tanpa zakat, pahala puasa kita belum sampai kepada Allah. Ia masih bergantung dan berputar-putar di atas langit. Di luar semua itu, puasa melatih dan mendidik kita agar menjadi manusia bermental giver, pemberi, bukan taker atau peminta-minta. Ungkapan take and give yang populer di masyarakat kita tentu tidak sejalan dengan spirit puasa. Ungkapan itu semestinya berbunyi giving and receiving atau al-akhdhu wal-'atha. Orang puasa sejatinya sedang meneladani Allah Subhanahu wa Ta'ala sejalan dengan doktrin takhallaqu bi akhlaqillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Nabi Muhammad SAW juga demikian. Maka orang yang berpuasa diminta meneruskan kasih sayang Allah dan Rasul itu kepada umat manusia dengan cara berbuat baik dan berbagi kegembiraan. Dengan begitu, puasa membuat kita cerdas, baik secara moral, spiritual, maupun sosial, dan inilah karakter orang takwa.